Mazmur 46 untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah dan pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikianlah firman Tuhan dari Mazmur 46. Dalam Mazmur 46 ini, orang Kristen dituntun, dibimbing, diarahkan untuk selalu berharap dan percaya kepada Allah yang hidup, akan kuasanya, pemeliharaannya, dan hadiratnya yang penuh rahmat bersama jemaatnya, umatnya dari masa ke masa, pada waktu senang dan pada waktu yang buruk sekalipun. Mazmur ini juga mengajari orang-orang Kristen untuk memberikan kemuliaan hanya kepadanya atas apa yang telah dan akan diperbuatnya bagi kita orang Kristen. Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika ia mengalami kemenangan atas bangsa-bangsa di sekitarnya dan kemenangan yang diberikan Allah kepadanya atas semua musuh di sekeliling hidupnya. Dari Mazmur ini kita belajar untuk selalu mencari penghiburan di dalam Allah ketika segala sesuatunya tampak sangat hitam, pekat, dan mengancam. Kedua, kita juga diajarkan melalui pemazmur ini untuk menyebutkan demi membawa pujian baginya perkara-perkara besar yang telah dia kerjakan bagi jemaatnya melawan musuh-musuhnya. Yang ketiga ialah untuk meyakinkan pada diri kita sebagai orang Kristen sendiri bahwa Allah yang telah memuliakan namanya sendiri pasti akan memuliakannya lagi, dan untuk menghibur diri kita sendiri dengan hal itu. Sebagai orang Kristen tentu kita menerapkan prinsip-prinsip ini entah pada musuh kita secara rohani maupun musuh-musuh kita yang secara jasmani ada di sekitar kita. Kita lebih daripada pemenang. Kita orang-orang yang menang karena ada banyak memang musuh-musuh kerajaan Kristus di dunia ini yang secara umum telah banyak melakukan penghinaan, mengecilkan hati, melakukan penganiayaan, merendahkan, meremehkan, melecehkan Kristus. Sebagai orang Kristen kita berusaha untuk menjaga perasaan aman yang kudus dan ketenangan pikiran ketika orang-orang kafir dan orang-orang jahat itu tampak teramat sangat menakutkan bagi kita. Namun kita bersyukur karena Tuhan beserta kita dan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kita menyanyikan Mazmur 46 ini bahwa Tuhan Allah perlindungan bagi umatnya. Karena Tuhan Allah perlindungan bagi umatnya, maka kita selalu bersorak-sorak kemenangan dalam dirinya dan selalu memiliki suatu keinginan untuk berelasi terus dengan berinteraksi terus dengannya. Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Kita telah mendapatinya demikian, dan kita menyadari bahwa Dia adalah penolong kita yang akan melakukan segala yang kita perlukan sesuai dengan kehendak-Nya. Sudah terbukti Kristus yang memberikan pertolongan itu kepada kita. Dan kita berkemenangan atas bahaya-bahaya yang paling besar. Allah bagi kita kekuatan dan pertolongan kita sebab kita telah diampuni
dan kita telah menang melawan si jahat dan kuasa maut. Kita perlu bersyukur dan penting bersyukur. Memang banyak yang mengancam dan membahayakan hidup kita. Kita perlu realistis dan perlu menyadarinya. Kita tidak pindah dari bumi ini atau kita langsung menuju ke dalam langit dan bumi yang baru. Kita menghadapi dunia yang fana, yang berbahaya, yang mengancam ini dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan juga akan menghukum orang-orang jahat dengan kuat kuasanya yang tak tertandingi. Dengan pertolongan Tuhan, kita percaya Allah ada di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Dan kita bisa menjalani hidup dengan bebas, tidak akan terganggu. Kita akan bebas menikmati pertolongan Tuhan, menikmati pemberian-pemberian Tuhan, dan kita bersyukur untuk hal tersebut. Selain itu, kita meyakini bahwa sungguh Tuhan adalah Raja semesta alam, Raja yang beranugerah, Raja segala bangsa. Ia mengendalikan keributan dan menghancurkan kuasa bangsa-bangsa yang menentang Dia dan kepentingan-kepentingannya dunia. Ia berkehendak, maka Tuhan akan menyatakan malapetaka bagi bangsa-bangsa yang melakukan kejahatan, dan Dia menyatakan kehendaknya. Kalau Dia mengendaki peperangan, maka peperangan pasti dinyatakan dan hadirlah bagi kita kedamaian. Karena Ia yang menghentikan perang, Ia juga yang akan memberikan damai bagi umatnya. Sebagai Raja semua orang kudus, kita harus mengakui bahwa besar dan ajaib segala pekerjaannya. Kita harus menyadarkan diri dengan hal tersebut, karena sungguh Dialah yang menguasai hidup kita, yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi kita, dan yang menyertai kita. Kiranya Tuhan menolong kita, agar kita tetap menjalani keseharian kita dengan memandang kepada Tuhan yang hidup, yang memberikan kehidupan kepada kita umatnya. Kiranya Tuhan selalu senantiasa memberkati kita sekalian. Amin.